anjurkan kita beribadah dengan berihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tak bisa, maka yakinlah Allah melihat kita. Pertanyaan, dalam dunia tarekat bersepakat bahwa dalam beribadah, terutama dalam berzikir, jamaah harus menghadirkan wajah guru, bahkan wajah syekh tarekat yang sudah wafat. Apa tersebut tak termasuk kemusyrikan? Namanya robitoh syekh. Robato artinya ikatan. Robitoh, saya mengikatkan diri dengan guru, dengan syekh. Bukan mengingat guru, mengingat Allah Ta'ala. Kenapa dihadirkan guru? Supaya lebih khusyuk, lebih takut. Murid-murid, hati-hati ya. Ini saya sebelum keluar lokal, di lokal. Saya mau pergi ke kantor sebentar. Ini ujian. Kalau ada di antara kalian yang nyontek, awas. Walaupun saya pergi ke kantor, tapi sesungguhnya saya ada di sini. Saya mau nakut-nakuti murid saya. Waktu mereka mau mencontek, dibayangkannya wajah Ustaz Somad. Tak jadi mencontek. Jadi bukan guru itu yang diingat. Yang tak boleh itu, ini foto guru. Dipajang di muka. Allahu Akbar. Nah, itu tak boleh. Jadi jangan menghukum dari luar. Dia tak tahu tuajuh. Bukan zikir mengingat guru, yang diingat itu Allah. Tapi dia bagaimana supaya hatinya itu khusyuk, takut kepada Allah, maka dia bertawassul, berwasilah, rabitoh syekh namanya, mengikatkan diri dengan guru. Nah, itu dipahami dengan baik. Kalau bertuhan kepada guru, kafir dia. Jangan menyembah kepada guru. Yang disembah itu Allah SWT. Tapi orang kalau ingat gurunya, ingat dia kepada Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak bisa sama Allah, hendaklah kau selalu bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah. Kami waktu pergi ke Makkah, pergi ke rumah Sayyid Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Makkah. Salat maghrib kami di rumahnya, di masjid besar. Habis itu menengok sorbannya, wajahnya mengangulah. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar. Menengok wajahnya mengingat Allah. Ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya kita ingat Allah. Itulah guru mursyid itu. Tapi ada pula orang yang ketika kita lihat wajahnya ingat kita proposal. Bukan itu yang mursyid itu. Maka kata ulama, kun ma'allah, hendaklah kau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, kau bersama dengan orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah, maka dia membimbing engkau. Walan tajida lahu waliyyan mursyida, mursyid, jalan penunjuk dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pahami itu dengan baik. Jadi rupanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tadi saya jumpa tahun 2000. Saya ingin betul lah belajar sama dia, tapi saya pula tak di Makkah, saya di Mesir. Alhamdulillah 2017 salah satu dari putra tanah kelahiran kepenuhan akan belajar ke Makkah, persis dengan keinginan saya, dengan di rumah Muhammad Alawi Al-Maliki. Habib Muhammad Alawi Al-Maliki sudah meninggal, sekarang anaknya namanya Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Majelisnya di Rusaifah di Makkah. Insyaallah akhi Fadli akan berangkat ke Makkah belajar. Maka waktu beliau jumpa saya berapa hari yang lalu, Ustaz Somad, saya akan berangkat ke mana? Ke Makkah. Belajar di mana? Di majelis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Masya Allah, aku tak sampai ke sana, tapi engkau sampai wahai anak anda adinda. Senang hati saya bukan main sampai. Maka saya pesan, belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, belajar ini. Nanti kita bangun Riau ini, kalau umur saya panjang kita bersama, kalau aku mati duluan niatku sudah sampai insyaallah. Nih Ustadz, apakah hukum usaha bagi hasil dengan cara pinjam modal 500 juta setiap bulan, setor 25 juta, apa namanya? Riba. Duit dengan duit riba, duit dengan barang tidak riba.
Saya pinjam 10 juta, bayar 11 juta, riba. Tapi bisa tak riba kalau mudharabah, bagi hasil. Pinjam duit 10 juta, ya. Mau rugi, mau untung, mau senang, mau susah, pokoknya kau balikkan 1.100.000 tiap bulan, riba. Tapi kalau mudharabah tidak. Contoh mudharabah gimana? Pak Haji, ya, pinjam duit 10 juta Pak Haji. Ustaz mau apa? Saya mau ternak lele. Saya pun ternak lele. Dengan perjanjian kalau untung nanti 12 juta, maka kita bagi hasil. Modal balik nanti bagi 50-50, 70-30, 80-20, terserah, tak ada aturan. Yang penting bagi. Kalau untung sama-sama untung, tapi kalau rugi maka kita tanggung bersama. Itulah bedanya konvensional dengan Islam. Islam untung sama dapat, tapi kalau rugi sama. Maka saya yang meminjam tadi, saya takut rugi. Dan Pak Haji yang punya duit 10 juta, selama ini dia doa tak terlalu khusyuk, tapi sejak duitnya saya pinjam, khusyuk bukan main. Ya Allah, janganlah hilang duitku 10 juta itu, karena kalau sampai dia rugi hilang. Tapi kalau konvensional enggak, duitku kau pinjam 10 juta, kau mau untung, mau rugi, mau mati, terserah, yang penting duitku balik. Tapi kalau ini enggak, maka doanya makin khusyuk. Nanti mau kau pakai apa? Untuk ternak lele. Tiap malam dia berdoa, ya Allah, besar-besarlah lelenya itu nanti. Kalau hujan datang, pum, petir menyambar. Hujan, yang paling takut antara yang beternak lele atau yang punya duit? Yang punya duit. Ya Allah, janganlah lepas lele-lelenya itu kalau sampai lepas. Datang pula anak muda satu lagi. Pak Haji, saya pinjam duit 10 juta. Kau mau apa? Aku mau ternak ayam. Kasih ternak ayam. Maka makin khusyuk dia lagi. Lele selamatkan, selamatkan lele, selamatkan ayam, selamat. Jangan kau beternak di dekat airport ya. Kenapa? Karena kalau dekat airport mendengar suara pesawat, ayam tak bisa stres, tak bertelur dia. Tak bernafsu dia nengok cewek-cewek yang ada di situ. Nah, jadi disitulah beda ekonomi Islam dengan konvensional. Namanya mudharabah, bagi hasil. Mana lebih baik ibu-ibu sholat di rumah sendiri atau berjamaah ke masjid Al-Majid? Tak ada, saya tambah aja Al-Majid. Mana yang mudah tadi? Ini belum? Oh, banyak lagi. Insya Allah jamaah sabar. Nah, bapak ibu yang mau pulang, mana tahu dia sakit atau sudah tua, tak apa-apa, silakan pulang. Saya biasa ceramah tak ada jamaahnya. Iya, di TVRI saya berdua aja sama kamera. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Diletakkan mereka di dekat Masjid Agung, dipasangnya, Ustadz bicara aja sendiri ya lah. Lewat orang lari-lari pagi itu kan lama udah menengok. Kok Ustadz kok gitu? Mana yang bagus perempuan tuh? Sholat ke masjid atau sholat di rumah? Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di kepenuhan, ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel menunggu dari balik? Tak ada. Maka kalau tak terjadi fitnah, perempuan tetap dapat pahala, tapi tak macam laki-laki. Kalau laki-laki wajib. Makanya Nabi selesai sholat menghadap dia ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah itu kan menunduk. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah menunduk, dia grogi. Kalau Nabi menghadap ke jamaah, dia periksa, Asyhadul fulan, Asyhadul fulan, Asyhadul fulan, mana sebulan, mana sebulan, mana sebulan. Kenapa tak datang berjamaah? Layan tahiyatna. Yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, yang sholat di rumah, jangan lagi sholat di rumah, berhenti, datang ke masjid. Kalau tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar nanti rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, ku bakar, kata Nabi. Itu kalau sempat hidup Nabi sekarang bertambah titik api di provinsi Riau. Yang banyaknya orang tak sholat di masjid. Perempuan tetap sholat ke masjid, tapi tak wajib. Kalau dia datang berpahala, apalagi ada majelis pengajiannya, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid jangan pakai gelang kaki, karena kalau dipakai gelang kaki, kerincing, 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 semua jamaah menengok.
Jangan pakai naik ke atas, karena kalau sampai ke atas semua orang menengok. Itu bukit Tursina apa? Jangan bersolek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai solek make up. Sampai ke masjid orang senyum, awak senyum. Rupa yang disenyumkan orang awak. Sebelah warna hijau, sebelah biru. Muka putih, tangan hitam. Bodak Kelly 2 inci. Biasa aja lah. Ini kan mau ke masjid. Bagaimana pandangan Islam mengenai jamaah tabligh? Tabligh ini dari India. Asal muasal negara negerinya India. Nama muassisnya ahli hadis, namanya Maulana Ilyas. Dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India waktu itu Islam hampir punah. Di India tak bisa ceramah begini, tak bisa. Ceramah pakai mikrofon begini tak bisa. Karena kalau sampai begini datang orang Hindu menghadang. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan datang. Masuk mereka bawa pistol. Ayah kacaj kota he hal he tike kan. Bisa. Oleh sebab itu maka dakwah di sana disiasati gimana supaya Islam di India ini bertahan. Maka caranya dakwah rumah ke rumah. Ustaz ceramah tak bisa. Maka semua, kamu bisa 3 hari pergi, ya. Anak istri ada makan di rumah, ada. Pergi 3 hari ya, ya. Pergi ke rumah-rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu. Kya hal hai? Tike. Kya hal hai artinya apa kabar? Kya hal hai? Tike artinya baik. Ustaz kau tahu, kami kalau pergi haji kan kerja di Makkah. Banyak kawan-kawan India. Kya hal hai? Tike. Coach hotel. Habis itu barulah kemudian ayolah kita ke masjid, ayo ke pintu. Ini bisa berapa? Kamu berapa selama? Saya bisa 10 hari, lebih jauh lagi ya karena kaya. Kau bisa berapa? 40 hari. Itulah dia akhirnya dakwah yang paling besar sekarang, jamaah tabligh. Setelah orang masuk ke masjid, barulah Ustadz Somad ceramah. Assalamualaikum. Somad ini menceramahi orang dalam masjid apa luar masjid? Dalam masjid. Preman-preman yang di terminal, yang di diskotik, yang di karaoke, siapa menceramahinya? Orang tabligh inilah. Masuk jamaah tabligh ke diskotik. Masuk ya, tengoknya preman-preman bertato diajak. Mau berapa lama kalian dugem di sini? Dugem, duduk sambil gemetar. Mau berapa lama? Diajaknya aruk ke masjid. Mau kemana? Diceramahinya mulut ke mulut sambil duduk di halte bis. Kita nih ternyata akan mati. Mereka itulah dulu ada namanya Pak Anton Badrul Alam. Itu ketika dia bertugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama selama dia tugas di Polda Pekanbaru. Subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini, subuh ini sampai dia pindah. Pak Anton tuh mengajak orang. Ini dia mengajak orang ke masjid. Jadi jangan tanya, kau kan bukan ustadz, ngapain ngajak-ngajak orang? Mengajak itu tanggung jawab semua, baik ustadz maupun tak ustadz. Ngajar baru ustadz. Ngajak, bedakan antara ngajak sama ngajar. Ini tukang-tukang yang asik tak penting ke masjid, asik bertukang aja. Datang jamaah tabligh, Pak tukang, ayo ke masjid. Pergi sana, aku lempar kau pakai martel nanti. Tetap diajak, ayolah Pak. Saya jumpa sama bapak-bapak BNN waktu ijtima jamaah tabligh 20.000 orang di Kubang. Saya hadir ke sana, saya tengok, Bapak. Iya Pak Ustaz, rumah saya depan masjid, tapi saya tak pernah ke masjid. Terus gimana ceritanya Bapak ke masjid? Datang jamaah tabligh ke rumah saya. Pertama datang, saya tutup pintu. Besok datang juga ada lagi. Marah saya. Lama-lama muak saya, ikut saya.